Baik, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi mengenai aspek manajemen dan organisasi. Baik, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Ida Ayutara Laksita, absen 4. Yang kedua ada saya sendiri, Madiri Statnya Sari, absen 19. Dan berikutnya ada Niputu Oci Riantini, absen 20. Berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pembahasan materi. Di sini kamu membawakan 4 materi. Yang pertama, pentingnya manajemen dalam suatu organisasi. Yang kedua, aplikasi fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga, SDM yang diperlukan, serta merancang suatu pola manajemen yang tepat. Yang keempat, analisis jabatan, perencanaan jabatan, dan perencanaan SDM, serta memahami bentuk-bentuk organisasi dalam perusahaan. Yang pertama, pentingnya manajemen dalam organisasi. Pada dasarnya, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan penyusunan personalia atau kepegawaian, serta pengarahan. Selanjutnya, aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha, karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Jadi alasan diperlukannya manajemen yang pertama itu untuk mencapai tujuan, yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, ketiga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Setiap perusahaan memiliki manajemen yang memegang berbagai peranan penting yang menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk diwujudkan bersama. Ada banyak peran yang harus dimainkan atau diperankan para manajer secara seimbang sehingga diperlukan orang-orang yang tepat untuk menjalankan peran-peran tersebut. Manajer yang baik haruslah berperan sesuai dengan situasi dan kondisi pada perusahaan atau organisasi. Manajemen yang tidak bisa menjalankan peran sesuai tuntunan perusahaan dapat membawa kegagalan. Selanjutnya adalah aplikasi fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Perencanaan itu ada perencanaan strategis, yaitu disebut juga dengan perencanaan jangka panjang, adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi dan perusahaan. Yang kedua adalah perencanaan operasional, yakni pendekatan yang sudah distandarisasi untuk menghadapi situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya. Selanjutnya adalah yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Yang ketiga adalah penggerak atau pengarah. Menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Dalam menjalankan organisasi, para pemimpin atau manajer harus menggerakkan bawahannya atau para karyawan untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi perintah, memberi petunjuk, dan memberi motivasi. Aspek penggerakan atau actuating yang juga merupakan bagian dari manajemen, hendaknya diperkirakan juga apakah dalam manajemen proyek maupun manajemen implementasi bisnis kelak dapat berjalan baik sehingga dapat dinyatakan layak. Jadi menyusun agar penggerakan ini dapat berjalan dengan baik, hendaknya dikaji dari beberapa sisi seperti fungsi penggerakan yang harus terpenuhi, serta sikap dan perilaku seorang pemimpin yang hendaknya memiliki kriteria agar ia dapat menggerakkan bawahannya. Selanjutnya adalah pengawasan. Jadi pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dalam cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai rancangan pola manajemen organisasi. Yang pertama ada pengembangan kompetensi dan assessment center.
merupakan program yang dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan, pemetaan dan penilaian kompetensi pegawai, serta penentuan kompetensi gap baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial. Yang kedua ada program gelar, merupakan program pemenuhan gap kompetensi melalui program pendidikan dan pelatihan atau diklat jangka panjang dan bergelar akademik. Ada dua mekanisme dalam pengembangan SDM melalui degree program, yaitu tugas belajar dan pendidikan di luar kedinasan. Yang ketiga ada program non-gelar, merupakan program pemenuhan gap kompetensi melalui program diklat jangka pendek dan spesifik. Ada 3 mekanisme dalam pengembangan SDM ini melalui non-degree program. Yang pertama ada penyelenggaraan diklat bekerja sama dengan BPPK, kedua penyelenggaraan diklat secara mandiri, dan ketiga penyelenggaraan diklat bekerja sama dengan lembaga internasional. Yang keempat ada pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan kepemimpinan individu menjadi lebih tinggi dari tingkat kepemimpinan sebelumnya. Pengembangan kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan merupakan usaha peningkatan kemampuan pemimpin yang dikhususkan untuk individu atau anggota tim terpilih agar kemampuan kepemimpinannya lebih berkembang dan meningkat. Analisis jabatan, perencanaan jabatan, dan perencanaan SDM, serta memahami bentuk-bentuk organisasi dalam perusahaan. Yang pertama ada analisis jabatan, merupakan suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Analisis jabatan dapat diartikan sebagai proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang tugas jabatan, tanggung jawab, keterampilan yang dibutuhkan, hasil, dan lingkungan kerja. Adapun tujuan analisis jabatan, yang pertama faktor penunjang dalam proses manajerial, yang kedua ada sarana proses rekrutmen, yang ketiga mengetahui kinerja karyawan, yang keempat sarana pelatihan dan juga pengembangan karyawan, yang terakhir untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada manfaat menerapkan analisis jabatan, yang pertama untuk memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian, yang kedua penempatan posisi tenaga kerja, yang ketiga sebagai sarana promosi jabatan, yang terakhir penambahan sebuah organisasi. Selanjutnya perencanaan jabatan. Perencanaan jabatan merupakan proses yang ditentukan dan diciptakan oleh karakteristik dan kualitas kerja dari suatu jabatan. Adapun tujuan dari perencanaan jabatan diantaranya yang pertama untuk memenuhi tuntutan organisasi dari segi efisiensi, operasional, produktivitas, dan kualitas layanan. Yang kedua untuk memenuhi kebutuhan dari segi minat, tantangan, dan prestasi. Yang ketiga untuk memenuhi tuntutan organisasi dari segi fleksibel dan kemampuan melaksanakan proses kerja horizontal secara terpisah-pisah. Yang keempat, untuk mengintegrasikan kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. Yang terakhir, untuk memastikan bahwa tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kerjasama tim dan efektivitas tim. Perencanaan jabatan didasarkan pada pendekatan. Yang pertama ada pendekatan mekanistik. Perancangan kerja dengan pendekatan ini didasarkan pada ilmu teknik mesin dan menitik memberatkan pada tugas. Pekerjaan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan seefisien mungkin. Yang kedua, ada pendekatan faktor manusia. Dalam perancangan jabatan perlu memperhatikan faktor tubuh baik biologi maupun psikologi si pekerja. Yang ketiga ada pendekatan motivasi, di mana pendekatan ini didasarkan pada psikologi organisasi di mana kerja dirancang untuk merangsang motivasi para karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM itu yang pertama ada agar dapat kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Yang kedua, untuk mengetahui kesesuaian tersebut, maka proses tersebut harus didasari oleh demand dan supply dan demand SDM perusahaan. Yang ketiga, membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Akan sangat terbantu untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek. Yang keempat, membantu HR agar bisa bekerja produktif untuk menemukan kandidat kerja yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi dalam perusahaan. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional, di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada
kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Yang kedua ada struktur organisasi divisional. Jenis struktur ini yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa, servis, layanan, pasar, dan letak geografisnya yang diterapkan pada sebuah perusahaan berskala menengah hingga perusahaan besar. Yang ketiga, struktur organisasi lini, yaitu hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal, di mana pada struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando dan garis wewenang. Yang keempat ada struktur organisasi lini dan staf, yaitu penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini dengan asas komando, akan tetapi tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Yang terakhir ada struktur organisasi komite atau proyek, di mana setiap tugas kepemimpinan dan tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau komite. Baik, untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik kata dalam penyajian maupun tingkah yang kurang berkenan, kami ucapkan maaf dan kami tutup dengan selamat Santi. Om Santi, 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 Om.